yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Redmi Note 10s diliris Xiaomi ke Indonesia sebagai anggota keluarga dari Redmi Note 10 series. Tentu saja kehadirannya membuat siapapun bingung. Sebuah seri terdiri dari 3 varian atau model meskipun seri harga tersebut berbeda. Namun menurut Waberot, ini justru jadi strategi bagi Xiaomi untuk menawarkan produk seperti Redmi di ceruk harga yang beragam, terutama terjangkau dengan masing-masing spesifikasi. Kami melihat Redmi Note 10s sebagai jawaban bagi penggemar gadget yang mimpi tak sampai untuk meminang Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 RAM 4 internal 64 dibanderol dengan harga 2,5 jutaan. Sementara Redmi Note 10 Pro dibanderol dengan harga 3,6 juta. RAM 6 internal 64 GB. Dan harga 4 juta untuk RAM 8 internal 128 GB. Di antara keduanya, Redmi Note 10s hadir dengan harga 2.900.000, RAM 6 internal 64 GB, dan harga 3,3 juta untuk RAM 8 internal 128 GB. Kehadiran Redmi Note 10s mengisi ceruk di antara dua produk sebelumnya. Ini tentu membuat siapapun penasaran apakah Redmi Note 10s menarik atau tangguh. Yang pertama, desain. Penggemar gadget tidak perlu bingung perbedaan dari ketiga model Redmi Note 10 series dan mana yang lebih menarik. Redmi Note 10s masih membawa desain yang sama dengan dua saudaranya. Sudah pernah membuat review Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Kami sepakat desain Redmi Note 10s sama menariknya. Desainnya agar untuk sebuah smartphone kelas menengah di harga terjangkau saat ini, berbeda dari kompetitor di kelasnya. Redmi Note 10s yang Medcom dicoba untuk yang warna biru putih gradiasi, sama seperti review Redmi Note 10 yang pernah Waberot bahas kemarin. Posisi pendilai sidik jari berada di tombol power sehingga ergonomis, kinerja lebih cepat dan tidak mengganggu tampilan menarik bodi belakangnya. Ukuran layar Redmi Note 10s adalah 6,43 inci dan tetap mengandalkan panel Super AMOLED di resolusi FHD+. Sayangnya refresh rate yang dimiliki masih 60 Hz, sama seperti Redmi Note 10. Dan mungkin lagi gambar mobile, hal ini menjadi sebuah kekurangan. Antarmuka dan fitur. Pengguna dipastikan memiliki pengalaman penggunaan yang sama seperti Redmi Note 10 Pro, karena di Redmi Note 10s menggunakan sistem operasi Android 11 yang dipoles MIUI 12. Antarmukanya punya navigasi yang mudah dengan tampilan visual yang ramai serta terasa ringan alias mulus. Di smartphone ini juga masih disediakan game turbo untuk peningkatan performa saat bermain game, mengingat Redmi Note 10s menggunakan chipset gaming MediaTek Helio G95. Redmi Note 10 masih memiliki IR Blaster yang membuat smartphone Xiaomi bisa menjadi remote, kemudian dual speaker di sisi atas bawah. Tersedia port USB Type-C dan audio jack yang terpisah di bagian SIM tray, slot dual SIM dan micro terpisah. Tentu saja NFC membuat pembeda antara smartphone ini dengan presisi regulernya.
Redmi Note 10 tidak memiliki NFC, sementara fitur tersebut sudah ada di Redmi Note 10s. Di sini jelas, daya tarik Redmi Note 10s lebih memikat. Untuk kamera, keunggulan Redmi Note 10s dibandingkan Redmi Note 10 juga ada di kemampuan kameranya yang lebih tinggi. Redmi Note 10s memiliki kemampuan kamera utama 64 megapiksel dan didukung kamera ultrawide angle 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan sensor depth 2 megapiksel. Berbeda dari Redmi Note 10 yang kemampuan kameranya adalah 48 megapiksel. Bagian ini penting bagi penggemar gadget yang memperhitungkan kemampuan kamera. Waberod menguji kemampuan kamera Redmi Note 10s tanpa mengaktifkan mode 64 megapiksel dan menurut kami kualitas fotonya memuaskan. Dibandingkan kamera depan, Redmi Note 10s punya kemampuan yang sama seperti saudaranya, jadi kameranya resolusi 13 megapiksel. Untuk performa, Redmi Note 10s hadir dengan dua varian kapasitas RAM dan memori internal 8 internal 128GB. Apabila dua saudaranya dibekali chipset Qualcomm Snapdragon, Redmi Note 10s menggunakan MediaTek Helio G95. Nah, kemudian Waberod juga melakukan pengujian menggunakan PC Mark dan 3G Mark di Android Redmi Note 10s. Hasilnya terbukti bahwa smartphone ini memang masih unggul dari Redmi Note 10 reguler. Di review sebelumnya, meskipun tetap Redmi Note 10 Pro yang paling unggul dari keduanya. 25% dan terhubung ke Wi-Fi, ternyata Redmi Note 10s hingga 14 jam 26 menit berbekal kapasitas baterai 5000 mAh. Pengisian baterainya juga cepat karena didukung daya pengisian 33 Watt. Bagaimana pengalaman bermain game di Redmi Note 10s? Di game ML ini contohnya tak lihatkan, dan untuk yang lainnya nanti akan dites lagi selanjutnya. Smartphone ini mampu menyajikan pengaturan grafis di HDR dengan frame rate ultra tanpa kendala sama sekali. Namun di gameplay Genshin Impact, pengalaman mulus bisa dikatakan di setting lawless. Karena ini ditingkatkan medium, sangat terasa efek dari frame rate rendah dan tidak stabil sehingga terasa berat. Untuk kesimpulannya, Waberod menilai Redmi Note 10s adalah jawaban terbaik bagi konsumen yang ingin perangkat lebih tinggi dari Redmi Note 10 reguler karena mengincar fitur NFC, tapi mungkin gadget yang memiliki masih kurang untuk meminang Redmi Note 10 Pro. Untuk spesifikasinya, prosesor MediaTek G95, GPU Mali G76 MC4, OS Android 11 atau MIUI 12, RAM 8, internal 128GB, kamera belakang 64 megapiksel ditambah 8 megapiksel ditambah 2 megapiksel sensor dan 2 megapiksel depth sensor. Untuk kamera depannya 13 megapiksel, baterainya 5000 mAh dan sudah fast charging 33 Watt. Layarnya 6,43 inci AMOLED FHD+. Untuk harganya 3.299.000. Dan untuk spesifikasi masih lebih tinggi dari Redmi Note 10s. Ada NFC, panel layar AMOLED, kapasitas baterai besar dan tahan panjang. Kapasitas RAM dan memori internal besar. Untuk minusnya, warna putih mudah terlihat kotor dan refresh rate layarnya rendah. Nah, sekian pembahasan dari Waberod, semoga bermanfaat. Untuk kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe-nya, monggo di-klik dulu. Dan sekian dari Waberod. Waberod undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah,
I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end.